Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga kabarnya sungguh amat baik. Mari pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang melandasi hidup kita hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga yang maha baik, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan telah Tuhan nyatakan dengan memberkati kami. Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang indah dengan berkat napas kehidupan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi landasan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan, saya ambilkan dari surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, mengimani, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita hari ini menjadi peringatan akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang perjamuan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini juga dikutip oleh GKSBS menjadi bunyi pertelaan dalam perjamuan kudus. Dalam merayakan perjamuan kudus, kita mengingat akan Tuhan Yesus yang telah berbagi kehidupan kepada kita dengan menyerahkan tubuh dan darahnya bagi gerejanya. Melalui nasihat Rasul Paulus ini dalam hal mengingat Tuhan Yesus, kita diajak untuk merenungkannya dengan dua bagian. Yang pertama, kita mengingat Tuhan Yesus dalam ibadah ritual seremonial. Dalam ibadah ritual seremonial, perayaan perjamuan kudus yang dirayakan gereja Tuhan pada hari Minggu di rumah gereja, kita diingatkan kembali bahwa kita umat berdosa telah beroleh pengampunan dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya sebagai pribadi, Tuhan Yesus yang telah berbagi kehidupan kepada kita. Jemaat Tuhan mengingat Tuhan Yesus Kristus dengan memakan roti sebagai lambang tubuh Yesus dan minum anggur sebagai lambang darah Tuhan Yesus. Pada saat kita makan roti dan minum anggur perjamuan, kita maknai sebagai sebuah peristiwa kita yang dipersatukan dan diperbaharui hidup kita oleh Tuhan Yesus, agar kita bersedia sama seperti Tuhan Yesus yang juga berbagi kehidupan bagi Tuhan dan sesama. Yang kedua, kita mengingat Tuhan Yesus dalam ibadah aksi sosial. Pada ayat 17-21, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus
bahwa saat mereka makan perjamuan Tuhan, mereka bukan layaknya makan perjamuan Tuhan, tetapi perjamuan yang mengenyangkan diri sendiri. Ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Dari apa yang disampaikan Rasul Paulus ini memperlihatkan kepada kita bahwa perjamuan Tuhan itu tidak cukup dilakukan dalam ibadah ritual seremonial, tetapi juga dalam ibadah dalam aksi sosial. Dalam perjamuan Tuhan secara ritual seremonial, nampaknya semua mendapat bagian roti dan anggur yang sama. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersosial ataupun berjemaat, apakah setiap orang mendapatkan makanan dan minuman yang sama? Apakah yang mendapat berlebih bersedia memberi kepada yang mendapat sedikit? Dalam kehidupan berkeluarga besar yang sudah terdiri dari banyak keluarga, apakah keluarga yang mendapat berkat lebih sudah memberi bantuan berkat kepada keluarga yang mendapatkan sedikit? Mungkin sudah. Apresiasi kepada yang sudah berbagi. Dalam kehidupan bergereja, apakah kita sudah mendapatkan berkat yang berlimpah? Kalau sudah, apakah kita sudah memberikan sumbangsih untuk menutupi kekurangan kebutuhan gereja? Kalau sudah, diberi apresiasi bagi yang sudah peduli dengan kebutuhan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa indah dan mulianya apabila mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dilakukan dengan perjamuan Tuhan yang dirayakan dalam ibadah ritual seremonial dan dalam ibadah aksi sosial. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang dalam langkah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam langkah perjalanan kehidupan iman kami. Ampuni ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.